Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu Andi. Kelihatan Bu Andi. Program Studi Sarjana Departemen Biologi FMIPAUI memiliki visi menjadi penyelenggara tridharma perguruan tinggi yang unggul di bidang biodiversitas, terutama menghasilkan sarjana biologi yang mampu berperan di tingkat nasional dan global dalam memajukan sains, teknologi, serta pembangunan berkelanjutan. Visi tersebut akan dapat dicapai melalui beberapa misi dari program studi sarjana Departemen Biologi FMIPA UI, yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berkualitas, terutama dalam aspek konservasi dan bioprospeksi biodiversitas Indonesia. Menghasilkan sarjana biologi yang mampu berperan di tingkat nasional dan global dalam memajukan sains, teknologi, serta pembangunan berkelanjutan. Program studi sarjana di Departemen Biologi FMIPA UI didukung oleh 35 staf pendidik berkompeten dalam bidangnya yang telah lulus dari perguruan tinggi dalam maupun luar negeri. Sarjana biologi terakreditasi secara nasional dari BAN-PT dan juga secara regional dari ASEAN University Network. Kurikulum yang berlaku saat ini pada program studi sarjana Departemen Biologi FMIPA UI adalah kurikulum 2016 dan 2020. Metode perkuliahan pada program studi sarjana berdasarkan student-centered learning antara lain e-learning, tatap muka, praktikum, presentasi, dan diskusi. Selain itu, selama masa studi, mahasiswa juga dapat mengikuti program Merdeka Belajar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Fasilitas yang mendukung terlaksananya perkuliahan di program studi sarjana Departemen Biologi FMIPA UI antara lain ruang perkuliahan, akses internet, serta jurnal maupun buku yang dapat diakses oleh setiap mahasiswa secara daring maupun luring. Penelitian di program studi sarjana Departemen Biologi FMIPA UI dikelompokkan menjadi 5 grup riset berdasarkan fokus kajian di Departemen Biologi FMIPA UI, yaitu Microbial Systematics and Prospecting, yang melakukan penelitian mengenai sistematika mikroorganisme dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan manusia. Wild Biology and Sustainable Landscape, yang berfokus pada kajian mengenai kehidupan liar dan keberlangsungan ekosistem tempat makhluk hidup tinggal. Metabolomics, Ecophysiology, and Chemical Ecology, yang mengkaji tentang metabolit sekunder dan interaksinya antar sesama makhluk hidup dan lingkungan, serta mengkaji kegunaan metabolit sekunder tersebut untuk kesejahteraan manusia. Cellular and Molecular Mechanisms in Biological System, dengan penelitian yang berfokus pada mekanisme seluler dan molekuler dalam sistem biologi. Community Ecology and Environmental Biology, yang berfokus pada kajian ekologi komunitas makhluk hidup dan isu-isu biologi lingkungan yang terkait dengan kehidupan makhluk hidup tersebut. Dari setiap grup riset tersebut telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah maupun output lain seperti haki atau paten. Dosen di program studi sarjana melakukan berbagai pengabdian masyarakat di berbagai daerah dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di program studi sarjana diwadahi oleh Himpunan Mahasiswa Departemen Biologi dan Badan Seni Otonom yang terdiri dari Komata, Kanopi, Sigma, dan Proteus. Berdasarkan testimoni mahasiswa, Prodi Sarjana Biologi adalah tempat pengembangan bakat akademik maupun non-akademik. Didukung oleh dosen-dosen yang berpengalaman, fasilitas yang lengkap, dan suasana belajar yang seru dan menyenangkan. Kekeluargaan yang kental, penghargaan terhadap sesama, dan kecintaan kepada alam adalah nilai-nilai yang dirasakan oleh mahasiswa biologi.
para alumni yang telah bekerja di berbagai bidang sebagai dosen, peneliti, manajer perusahaan swasta terkemuka, kreator konten, maupun mereka yang melanjutkan studinya di dalam dan luar negeri mengakui kuliah di biologi mempersiapkan keahlian, menempa mental dan kepribadian, mengembangkan sikap profesionalisme yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dunia kerja. Salah satu pengguna, Ibu Mila Ermila Hendriani, SSMED, menilai lulusan Prodi Sarjana Biologi yang bekerja di instansinya memiliki tanggung jawab, sikap yang profesional, serta menjadi sosok yang menginspirasi rekan sejawat dan mahasiswa. Terima kasih. Ya, saya stop sharing. Gimana nih? Kontrolnya tolong lanjutin aja dengan yang ini. Siapa? Alivia. Lanjut yang tadi aja. Ini pakai. Alivia. Iya Bu, baik. Tolong lanjut yang saya di ini aja. Share dari saya. Kontrolnya ke Alivia ya. Oke. Program Studi Magister Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Didirikan tahun 1993 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
nomor 577 pada tanggal 25 September 1993. Program studi magister telah terakreditasi A sejak tahun 2015. Program Magister Biologi FMIPA UI memiliki visi menjadi penyelenggara tridharma perguruan tinggi yang unggul di bidang biodiversitas, terutama dalam aspek konservasi dan bioprospeksi yang menghasilkan magister biologi yang mampu berperan di tingkat nasional dan global dalam memajukan sains, teknologi, serta pembangunan berkelanjutan. Visi tersebut akan dicapai melalui beberapa misi dari program studi Magister Departemen Biologi FMIPA UI. Lulusan program studi Magister Biologi akan mampu merancang penelitian yang inovatif di bidang biodiversitas, terutama dalam aspek konservasi dan bioprospeksi, sesuai etika profesi melalui pengelolaan dan pelaksanaan riset dengan pendekatan multi atau interdisipliner sehingga menghasilkan karya yang mendapat pengakuan nasional dan global. Program studi Magister Biologi didukung oleh 21 staf pendidik berkompeten dalam bidangnya yang telah lulus dari perguruan tinggi dalam maupun luar negeri. Pada program studi Magister terdapat beberapa jalur studi yang terdiri dari 1. Jalur studi kasus, proyek akhir, dan riset. Yang kedua, jalur studi fast track. Kurikulum program studi Magister Biologi FMIPA UI yang berlaku saat ini adalah kurikulum 2020 berdasarkan SK Rektor Universitas Indonesia. Setiap mahasiswa wajib menyelesaikan minimal 36 SKS untuk jalur studi kasus, proyek akhir, dan riset. 144 SKS untuk jalur studi fast track S1 S2 dan 72 SKS untuk jalur studi fast track S2 S3 untuk dapat menjadi Magister Sains. Metode perkuliahan pada program studi magister berdasarkan student-centered learning antara lain presentasi dan diskusi. Penelitian di program studi Magister Departemen Biologi FMIPA UI dikelompokkan menjadi 5 grup riset berdasarkan fokus kajian di Departemen Biologi FMIPA UI, yaitu Microbial Systematics and Prospecting, Wild Biology and Sustainable Landscape, Metabolomics, Ecophysiology and Chemical Ecology, Cellular and Molecular Mechanisms in Biological System, Community Ecology and Environmental Biology. Dari setiap grup riset tersebut telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah maupun output lain seperti haki atau paten. Penelitian yang dilakukan tentunya didukung oleh fasilitas laboratorium yang tersedia di program studi magister. Dosen di program studi magister melakukan berbagai pengabdian masyarakat di berbagai daerah dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Indonesia merupakan negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia. Diapit oleh Samudra Hindia dari Pasifik, Indonesia memiliki potensi kelautan yang luar biasa, sehingga diperlukan kekuatan sumber daya manusia dan langkah nyata dalam pengelolaan dan pelestariannya. Selamat datang di program studi Magister Ilmu Kelautan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia.
Indonesia. Prodi Magister Ilmu Kelautan berdiri pada tahun 2001. Dalam pelaksanaan perkuliahan, staf pengajar di Prodi S2 Ilmu Kelautan tidak hanya berasal dari Universitas Indonesia saja, namun terdiri dari praktisi dan juga para ahli kelautan dari kampus lainnya di luar UI, kemudian dari instansi kelautan baik pemerintah maupun swasta. Prodi S2 Ilmu Kelautan didukung oleh dosen yang sangat kompeten dan juga profesional, di mana jumlah total dosen saat ini adalah 26 dosen yang terdiri dari 4 guru besar dan juga dosen bergelar doktor serta 3 dosen khusus tambahan untuk program matrikulasi. Dosen ini terbagi di dalam 3 kelompok bidang ilmu, yaitu sains fisik kelautan, kemudian sains hayati kelautan, serta pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Saat ini, Prodi Magister Ilmu Kelautan sudah meluluskan 204 lulusan yang tersebar di bidang kerja pada instansi pemerintah, baik itu sebagai pegawai profesional, kemudian juga peneliti, serta dosen, dan juga sektor swasta. Kami juga memiliki fasilitas yang sangat mendukung suasana lingkungan akademik dan juga non-akademik. Salah satu contohnya adalah fasilitas perpustakaan. Selain fasilitas tersebut, ruangan untuk perkuliahan juga sangat fungsional karena dilengkapi oleh fasilitas belajar, kemudian juga fasilitas peralatan dan prasarana yang sangat mendukung. Selain itu, ada fasilitas kantin, kemudian juga fasilitas lain. Nama saya Arsono Suparjo, salah satu guru besar di program studi Ilmu Kelautan FMIPA UI. Di sini saya mengajar 2 mata kuliah. Yang pertama adalah energi samudra, yang kedua adalah mengenai geofisika laut. Di energi samudra menjelaskan mengenai konversi air laut menjadi listrik. Misalkan energi gelombang, energi pasang surut, dan OTEC. OTEC adalah singkatan dari Ocean Thermal Energy Conversion. Selain itu juga menjelaskan mengenai energi yang ada di coastal, misalkan energi angin, energi mikrohidro, energi surya, dan lain-lain. Kemudian untuk yang kedua, geofisika laut. Geofisika laut menjelaskan mengenai struktur lapisan di bawah tanah, misalkan lapisan di bawah coastal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufti Bedala Patria, staf pengajar di Prodi Magister Ilmu Kelautan FMIPA UI. Saya mengajar ekofisiologi biota laut, biologi oceanografi, dan juga biologi laut. Karena memang latar belakang saya adalah biologi laut. Dan ini merupakan bekal ilmu terutama untuk mahasiswa yang mengambil minatan sains hayati, karena mereka akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan makhluk hidup, misalnya fisiologi, ekologi, biodiversitas, konservasi, maupun biologi perikanan. Prodi S2 Ilmu Kelautan memberikan dukungan penuh sesuai dengan kebijakan yang ada di FMIPA UI, yaitu untuk pengembangan minat para mahasiswa dalam hal kemampuan akademik maupun non-akademik. Perkenalkan, nama saya Adnan. Saya adalah mahasiswa program studi Magister Ilmu Kelautan Universitas Indonesia, dan saya merupakan mahasiswa tugas belajar dari Badan Informasi Geospasial. Pekerjaan sehari-hari saya di kantor berhubungan dengan pemetaan referensi spasial dan pasang surut laut. Perkenalkan, nama saya Darmawan Ahmad Muharor. Saya adalah lulusan Magister Ilmu Kelautan FMIPA UI. Saya lulus tahun ini. Saya sendiri adalah pengusaha selam atau pengusaha diving di Indonesia yang mengambil spesifikasi penyelaman bersama hiu. Beberapa mahasiswa berhasil memanfaatkan kesempatan ini dan menghasilkan karya mahasiswa dengan prestasi
baik itu nasional dan juga tingkat internasional. Kemudian selain pencapaian oleh mahasiswa, dosen-dosen di Prodi S2 Ilmu Kelautan juga mencatatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Hairunisa, alumni dari Program Studi Magister Ilmu Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Kuliah di program studi ini sangatlah berkesan bagi saya. Di sini saya dapat bertemu dengan dosen-dosen yang hebat, mendapatkan berbagai pengetahuan umum, serta pengetahuan mengenai ilmu kelautan. Beberapa di antaranya adalah mata kuliah pengelolaan sumber daya laut, penginderaan jauh, biologi laut, ekonomi kelautan, dan masih banyak lagi. Selain mendapatkan ilmu akademik, saya juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan penelitian di Belanda selama 3 bulan. Program beasiswa ini diselenggarakan oleh Franseda Foundation yang salah satunya bekerja sama dengan Universitas Indonesia. Banyak pengalaman menarik yang saya dapatkan selama di sana. Saya sangat bangga dapat menjadi bagian dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Indonesia. Prodi Kelautan FMIPA UI pasti lebih maju dan lebih baik. Wah, gimana nih teman-teman? Setelah nonton video tadi, semoga bisa lebih terbayang kegiatan apa aja sih yang ada di biologi. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Teman-teman boleh banget kameranya di on. Kalau gitu kita langsung foto saja. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya akan ada pemaparan materi seputar biologi oleh Kepala Program Studi Biologi, Bu Andi Salama. Pada Bu Andi dipersilakan. Baik, bentar ya. Nggak kelihatan. Belum ya? Bentar. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Salama. Saya akan sedikit menjelaskan tentang kurikulum, khususnya kurikulum S1 di biologi. Nanti kalau ada pertanyaan sehubungan dengan kurikulum S2 atau S3 bisa langsung menanyakan ke Pak Abinawanto, dan untuk Prodi Kelautan, S2 Kelautan dengan Ibu Tias. Ya, jadi ini tadi sudah dipaparkan di presentasi di fakultas bahwa
Di MIPA itu ada beberapa departemen, yaitu matematika, fisika, kimia, biologi, geografi, dan geosains. Dan di antaranya ada 4 program studi di biologi, yaitu sarjana, sarjana S2, sarjana S3, dan sarjana kelautan. Nah, untuk Departemen Biologi sendiri, Ketua Departemennya adalah Pak Yasman, kemudian Pak Abinawanto selaku Ketua Program Pasca Sarjana yang meliputi Pasca Sarjana Biologi S2 dan S3, kemudian saya untuk program Prodi Sarjana Biologi, baik yang reguler maupun paralel, kemudian ada Prodi Ilmu Kelautan, Ibu Dewi Susilo Ningtyas. Ya, jadi jenjang pendidikan di biologi itu untuk S1 baik reguler paralel itu 8 dan maksimal 12 semester. Jadi agak beda dengan SNDikti yang mensyaratkan itu paling lama boleh sampai 7 tahun, di biologi hanya boleh 6 tahun di UI khususnya. Kemudian total SKS yang harus diperoleh minimal 144, kemudian untuk S2 tadi tergantung jalurnya, tapi secara umum adalah 36 SKS, kemudian S3 42 SKS. Nah, ini visi misi sebenarnya sudah dipaparkan di video tadi, saya skip saja. Ini adalah kompetensi program sarjana biologi. Jadi ketika belajar di biologi tidak hanya basicnya, tapi entrepreneurship, komunikasi, social humanity, dan terutama critical thinking dan teamwork-nya itu juga menjadi outcome base dari kurikulum biologi di UI. Nah, ini juga sudah dijelaskan bahwa kurikulum yang berlaku saat ini adalah kurikulum 2016 dan 2020. Nah, ini adalah kalau S1 itu mata kuliah wajib universitasnya 9 SKS, wajib fakultasnya ada 8 SKS, dan wajib prodinya cukup banyak, yaitu 83 SKS. Jadi totalnya ada 100 SKS. Nah, sisanya adalah yang bisa nanti merupakan bagian dari Merdeka Belajar itu 44 sampai 60 SKS. Jadi minimum boleh mengambil 144, tapi diizinkan untuk sampai 160 SKS. Dan masa studi yang ditempuh 4 tahun sampai 6 tahun. Nah, ini adalah struktur kurikulum untuk sarjana biologi. Jadi ini adalah semester 1, semester 2, dan lanjut hingga di tahun terakhir atau di tahun keempat itu bisa saja sudah mulai di semester 7 atau mungkin semester 8 adalah mata kuliah skripsi. Yang jadi seorang sarjana biologi itu dituntut menghasilkan suatu karya tulis dalam bentuk skripsi. Nah, ini paparan tentang mata kuliah wajibnya, ya. Jadi wajib terdiri dari wajib universitas, wajib fakultas, dan wajib program studi. Dan mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang mendukung keahlian sesuai dengan tadi peminatan di 5 riset group yang ada di Departemen Biologi. Ya, jadi berapa SKS yang boleh diambil? Rata-rata per semester itu sekitar 20 SKS. Nah, nanti tergantung ya, misalnya di semester berikutnya itu di semester 3 itu sangat bergantung pencapaian yang diperoleh di semester 2. Kalau misalnya indeks prestasi semesternya baik, maka jumlah SKS yang diambil juga bisa lebih banyak dari yang dipaketkan. Tetapi kalau kurang dari misalnya kurang dari 3, maka itu akan mempengaruhi jumlah SKS yang bisa diambil. Biasanya kurang dari paket yang disediakan oleh program studi. Nah, ini semester selanjutnya. Jadi makin ke atas itu makin sedikit, dan biasanya makin ke atas mata kuliah pilihan yang dipilih untuk mendukung peminatan dalam nanti kita memilih topik apa untuk menulis skripsi. Ya, ini mata kuliah pilihan yang disediakan.
Kemudian untuk S2, jadi tadi udah jelaskan ada jalur kuliah, ada jalur riset, kemudian ada jalur fast track. Ya, jadi jumlah SKS-nya kurang lebih sama seperti yang dijelaskan di video. Kemudian ada jalur selain yang jalur tadi, ada jalur mobilitas. Nah, ini meskipun belum ada tapi akan dikembangkan ke depannya. Kemudian untuk S3 sama, ada jalur riset, ada jalur kuliah dan riset, dan ada jalur fast track. Nah, kalau di bidang biologi itu sangat beragam, ya, bisa jadi researcher, kemudian bisa jadi dosen, bisa jadi guru, kemudian bisa kerja, ya, ilmu ekonominya bisa digunakan, bisa menjadi peneliti atau membangun usaha sendiri, ya. Jadi sangat beragam. Nah, ini adalah alumni-alumni yang sukses ya dari biologi, ini yang terbaru ya, masuk ke dalam 30 wanita yang menginspirasi, masuk dalam majalah Forbes Indonesia ya, ini mahasiswa tahun 2004 ya, alumni biologi yang angkatan 2004 kerja di Eijkman. Kemudian ini juga alumni biologi yang pernah menjabat sebagai presiden dan chief officer dari PT Freeport ya, ini angkatan 1986, teman seangkatan saya. Kemudian ini adalah lebih senior lagi, alumni biologi yang menjadi Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Kemen LHK. Ya, ini dan ini dosen-dosennya ya, jadi sebagian alumni S2, S3 dari luar, dari Jepang, dari Eropa, dari Amerika. Ya, jadi cukup beragam. Dan ini adalah riset grupnya. Sebenarnya di biologi dibagi menjadi 3 kelompok bidang ilmu, yaitu botani, mikrobiologi, dan zoologi. Nah, di bawah kelompok bidang ilmu tersebut dibentuklah 5 riset grup yang mewadahi riset-riset mahasiswa baik dari S1 hingga S3. Nah, ini dia sama. Nah, ini fasilitas yang ada ya, antara lain adalah COE IBRGS ini, Indigenous Biological Resources and Genome Study, kemudian juga ada Center for Climate Change yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa biologi, kemudian Center for Biodiversity and Conservation, itu yang juga cukup banyak. Yang lain mungkin bisa bekerja sama dengan bidang-bidang lain di MIPA, ya, yang hostnya adalah dari departemen lain. Nah, keketatannya, jadi kalau bisa dilihat di sini, ini biologi misalnya total yang diterima itu 100, ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian, nah ini kita bisa lihat keketatannya bagaimana, ya, jadi sekitar 13%. Kemudian kalau jalur SIMAK itu sangat tinggi keketatannya, karena peminatnya bisa sampai 1.900, tapi yang diterima hanya 50. Ya, tapi kalau SNPTN, jalur undangan maupun jalur ujian tulis itu yang justru yang paling mudah, paling rendah keketatannya ada di ini ya, jalur undangan ya. Jalur tulis itu memang jauh lebih kompetitif, dan khususnya SIMAK. Nah, ini daya tampung S2 ya, jadi jumlah yang kuliah mahasiswanya. Kemudian ini juga S3 ya, mahasiswanya tidak banyak ya, karena kemudian ini data terbaru, jadi kita bisa lihat bahwa peminat biologi itu jadi antara peminat dengan yang diterima itu juga meskipun tahun 2015 itu peminatnya banyak, tapi yang diterima juga cukup banyak ya. Jadi sebenarnya competitiveness-nya tidak terlalu berubah ya, tetap tinggi.
Dan di sini kita bisa lihat 2015 1.300, tapi 2020 1.900 ya, jumlahnya memang nambah. Nah, itu kira-kira yang bisa saya paparkan. Mungkin yang lain-lain bisa ditanyakan langsung selama diskusi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Andi atas pemaparannya. Ya, sama-sama. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand. Bisa langsung dijabarkan pertanyaannya atau boleh melalui chat dengan format yang sudah dikirimkan, yaitu nama lengkap, asal SMA atau universitas, username Instagram atau Twitter, dan pertanyaannya. Ya, silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Oh, ada pertanyaan nih, Bu. Dari Febriovka Galih, dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Perkenalkan, saya Febriovka Galih, ingin bertanya, untuk jenis konsentrasi keilmuan pasca dan dokter biologi, meliputi bidang apa saja ya Bapak Ibu? Apakah terdapat konsentrasi untuk riset molekuler dan histologi? Lalu bagaimana dengan fasilitas penunjang yang tersedia? Dan bagaimana peluang atau kesempatan dalam mendapatkan pendanaan riset? Terima kasih pertanyaannya. Ini Pak Abin ya? Iya Pak Abin, boleh dijawab. Pertanyaan buat Pak Abin. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih Bu Andi, sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi satu-satu, yang pertama tadi mengenai research ya. Konsentrasi keilmuan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Andi. Kita punya 5 grup riset termasuk yang molekuler dan seluler. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya mau riset molekuler, sudah ada wadahnya di grup riset molekuler. Dan dari awal kita sudah, pada saat wawancara kita sudah tahu nih mahasiswa mau ke arah mana, dan nanti akan diarahkan kira-kira calon pembimbingnya siapa. Makanya di wawancara selalu saya mengingatkan tolong buat resume proposal atau sinopsisnya. Jadi kita bisa tahu ke depannya mau riset apa. Kemudian untuk pendanaan tadi sudah dijelaskan di fakultas. Kalau untuk riset, insya Allah UI mendanai atau bahkan MIPA kemarin membuka peluang untuk mendapatkan hibah fakultas. Yang penting saudara bisa tembus masuk dulu ke UI, nanti untuk riset ya insya Allah didanai. Ya, kita akan berusaha karena setiap dosen wajib untuk melakukan riset bersama mahasiswanya. Terus apa lagi ya? Udah ya, cuma itu aja ya. Oh ya, fasilitas sih Pak. Kalau histologi ada. Iya. Histologi sih ada. Fasilitas, saya lupa ya di fakultas sudah jelaskan atau belum videonya, tapi di situ ada, kita punya lab integrasi. Waktu Pak Yasman sudah membangun lab-lab baru ya. Ada lab integrasi untuk terutama untuk persiapan atau preparasi molekuler dan untuk riset advance, bahkan ada apa namanya kerjasama dengan merek ya kalau nggak salah, itu baru banget itu labnya. Jadi fasilitasnya nggak usah khawatir ya, kita siapkan di sini. Yang penting saudara sudah siap untuk studi, gitu aja. Mudah-mudahan jelas jawaban saya atau penjelasan saya.
Mungkin Mbak Andi ada yang mau ditambahkan? Mbak Andi. Enggak sih Pak, ya jadi intinya ya seperti yang Pak Albin bilang, untuk fasilitas ya bisa, kemudian kalau misalnya seandainya pun kurang, masih di sini kan kolaborasi dengan instansi lain kan ada ya Pak ya, Iya ada. Memungkinkan. Ya ada sih. Ya. Itu aja mungkin penjelasan saya, Saudara Alivia. Iya Pak, terima kasih banyak Pak Bin dan Bu Andi. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Ini dari Ahmad Dahlan. Mungkin bisa satu orang lagi karena waktunya juga sudah mau habis. 12.30 ya? Iya Bu, harusnya jam 12.18 sudah selesai. Ada lagi yang mau nanya mungkin? Ini ada dari SMA 55. Ada yang dari Unsrat. Yang dari SMA ada yang mau tanya? Kalau ingin bertanya boleh langsung ngomong aja. Iya. Mungkin ada yang berminat ke S2 Kelautan kalau background-nya. Iya. Saya tanya ke Bu Tias. Sambil menunggu pertanyaan, Bu Andi menambahkan yang Pak Abi, khususnya untuk pasca ya Pak Abi yang beasiswa. Tadi ada banyak ya Bu Andi ya. Jadi mungkin yang hadir di sini bisa jangan takut. Tadi Pak Abi juga sudah menyampaikan beasiswa untuk pasca juga ada sendiri. Hibah ya, hibah nanti hibah pasca, hibah doktor juga ada. Jadi kemudian dilibatkan di dalam dosen. Sekarang trennya seperti itu ya, karena untuk akreditasi justru itu yang penting, harus melibatkan mahasiswa. Jadi Mas dan Mbak ya, ini jangan takut terkait dengan dana ya, asal ada komunikasi nanti pastinya dosen akan mengarahkan. Karena kami juga memerlukan mahasiswa ya untuk kinerja yang akan dinilai oleh Ban PT gitu untuk terkait akreditasi. Saya kira itu Bu Andi tadi, karena ada pertanyaan tentang beasiswa ya. Mungkin juga ini adik-adik SMA, Bu Andi mungkin juga ada beasiswa ya, pasti tadi sudah disampaikan oleh fakultas ya. Jadi kan seringkali kekhawatirannya itu, tapi memang masuk dulu begitu ya. Kalau masuk dulu itu kan memenuhi apa namanya ya, seleksinya begitu, kemudian pastinya akan jauh lebih mudah ya kalau sudah masuk ke prodinya. Terima kasih Bu Andi menambahkan tadi. Ya, dan beberapa yang berprestasi sebenarnya bisa dapat langsung dari ini ya, Dikti ya, Kementerian ya, beasiswa untuk S1. Dan kalau tadi kalau nggak salah juga di fakultas dijelaskan misalnya yang menang lomba-lomba ya, misalnya kompetisi nasional MIPA atau dulu ON MIPA. Nah itu juga yang terbaru itu infonya saya baru dapat waktu rapat 2 minggu lalu, itu kalau juara ya, juaranya KN MIPA itu dia dapat nanti fasilitas untuk dibiayai untuk lanjut S2 atau S3-nya. Itu salah satu juga ininya kalau masuk MIPA ya, karena KN hanya ada KN MIPA, nggak ada KN untuk fakultas lain ya, khusus hanya untuk kompetisi nasional MIPA se-Indonesia. Ya, betul. Kebetulan saya salah satu jurinya. Info itu. Jadi itu peluang juga untuk yang khususnya dari SMA ya yang masuk biologi. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu dosen. Karena sepertinya sudah habis waktunya, jadi akan diakhiri saja. Terima kasih teman-teman yang sudah datang ke Virtual Open House FMIPA UI 2021, khususnya mau untuk mengenal lebih jauh tentang Departemen Biologi. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.